Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tante Apreni, NIM 1930210047 dari Universitas Islam Negeri Raden Patah, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Baiklah, di video kali ini kita akan membahas tentang cara membuat alat permainan edukatif untuk anak usia 5-6 tahun. Di sini saya akan membuat alat permainan edukatif yaitu role play, di mana permainan ini menggunakan teori modern, di mana teori modern ini adalah teori yang muncul sesudah Perang Dunia Pertama. Teori yang digunakan itu adalah teori kognitif. Teori ini menyatakan bahwa bermain merupakan bagian dari perkembangan kognitif. Menurut Brunner dan Sutton, bermain merupakan proses berpikir secara fleksibel dan proses pemecahan masalah bermain dengan objek yang ada di lingkungan merupakan cara anak belajar. Teori bermain kognitif berpandangan bahwa terdapat hubungan antara bermain dan perkembangan kognitif. Menurut Piaget, bermain hendaklah ditempatkan sesuai tahap-tahap perkembangan kognitif. Menurut teori Piaget ini, dalam bermain, anak itu digambarkan sebagai individu yang mengkonstruksi, menyusun pengetahuan melalui dua proses, yaitu akomodasi dan asimilasi. Proses ini digunakan untuk memperoleh kondisi yang seimbang atau kesamaan antara apa yang diketahui dan apa yang dialami. Ada pakar yang mengungkapkan teori bermain kognitif ini juga, salah satunya Vygotsky dan Sutton Smith. Fungsi dari permainan role play ini adalah: 1. Dengan permainan role play ini menumbuhkan motivasi pada diri anak. Yang kedua, bermain role play ini juga memfasilitasi anak untuk mengembangkan kognitifnya. Yang ketiga, bermain berfungsi agar anak dapat melakukan peran yang ada dalam kegiatan bermain. Yang keempat, permainan role play dapat memperkuat dan mengembangkan otot dan koordinasinya melalui gerak sederhana. Yang kelima, dapat mengembangkan keterampilan emosi. Yang keenam, dapat mengembangkan kemandirian dan dapat memecahkan masalah. Yang ketujuh, dapat mengembangkan kreativitas pada diri anak. Nilai yang terkandung dalam permainan role play ini adalah: yang pertama, bermain membantu pertumbuhan dan perkembangan pada diri anak, yaitu 6 aspek perkembangan dan pertumbuhan pada diri anak. Yang kedua, bermain membantu anak dalam melatih kemampuan mereka. Yang ketiga, bermain membantu anak dalam kemampuan kognitif anak. Yang keempat, bermain membantu kemampuan dalam motorik kasar maupun motorik halus pada anak. Yang kelima, bermain dapat membantu kreativitas dan imajinasi anak dalam proses bermain. Yang keenam, dengan anak bermain sambil belajar tentang keteraturan, peraturan, dan berlatih menjalankan komitmen yang dibangun dalam sebuah permainan. Yang terakhir itu, anak dapat mengembangkan sikap sportif dan mampu menunggu giliran. Bentuk permainan dalam permainan role play ini adalah saya menggunakan bentuk soliter, yang mana bentuk soliter ini anak bermain dapat bermain sendiri atau dapat dibantu oleh guru atau orang tuanya. Aspek perkembangan yang dapat dikembangkan dalam permainan role play ini yaitu 6 aspek perkembangan pada anak. Yang pertama itu perkembangan nilai moral dan agama. Di sini anak dapat mengembangkan rasa sabar, bertanggung jawab, dan sportif jika mendapatkan tantangan dan melakukan tantangan yang ada di dalam permainan role play. Yang kedua, perkembangan kognitif, di mana anak akan berpikir mengenai tantangan apa yang mereka dapatkan. Misalnya, anak mendapatkan tantangan menggambar bentuk ayam, dan anak akan berimajinasi tentang menggambar ayam seperti apa. Perkembangan fisik motorik, yang ketika anak mendapatkan tantangan memperagakan gerakan bebek atau ayam dan menggambar ayam atau bebek, jadi berkembanglah motorik kasar dan motorik halusnya. Dan selanjutnya
perkembangan bahasa di mana anak akan berkomunikasi kepada temannya dan anak akan mendapatkan kosakata baru. Lalu perkembangan sosial emosional. Anak merasa senang menyelesaikan tantangannya dan anak akan bersosialisasi kepada teman-temannya. Yang selanjutnya perkembangan seni. Ketika anak mendapatkan tantangan tentang lagu atau menggambar, maka aspek seni akan berkembang dengan sendirinya. Kecerdasan yang dapat dikembangkan dalam permainan roleplay ini adalah kecerdasan linguistik, di mana dalam permainan ini dapat mengembangkan kecerdasan linguistik pada kegiatan saat anak saling berkomunikasi atau saling memberikan semangat kepada temannya. Lalu kecerdasan logika matematika, di mana dalam permainan ini dapat mengembangkan kecerdasan logika dan matematika pada saat anak mengenal angka-angka yang ada dalam permainan tersebut. Lalu kecerdasan fisik kinestik, di mana dalam permainan ini dapat membantu mengembangkan kecerdasan fisik kinestik dengan cara anak melakukan atau meniru gerakan bebek atau ayam. Selanjutnya kecerdasan visual spasial, di mana dalam permainan ini anak dapat mengembangkan kecerdasan visual dengan cara anak melakukan tantangan yang diberikan pada permainan ini seperti menggambar ayam sesuai dengan imajinasinya. Selanjutnya evaluasi penilaian dalam permainan anak usia dini ini, yang dimana di sini saya melakukan penilaian yaitu penilaian checklist. Di mana penilaian checklist ini adalah dengan menggunakan format checklist. Di mana format checklist ini ada dua, yaitu checklist individu dan checklist kelompok. Di sini saya menggunakan format checklist individu, di mana di sini ada di format checklist individu itu ada kategori yang bisa dilakukan oleh guru, yaitu seperti kategori BB yaitu belum berkembang, MB mulai berkembang, BSH berkembang sesuai harapan, dan BSD berkembang sangat baik. Nilai dalam hal ini adalah 6 aspek perkembangan anak usia dini, yaitu nilai agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, dan seni. Sebagai contoh, misalkan dalam perkembangan nilai agama dan moral, anak bisa mengembangkan rasa sabar, bertanggung jawab, dan sportif jika mendapatkan tantangan dan melakukan tantangan itu apakah sudah berkembang atau belum, atau mulai berkembang atau berkembang dengan sangat baik atau berkembang dengan sesuai harapan. Lalu di perkembangan fisik motorik, ketika anak bisa menggerakkan tubuhnya, baik itu meniru bebek atau meniru ayam, itu akan apakah sudah berkembang atau belum, itu bisa di checklist dalam kategori belum berkembang, masih berkembang, atau berkembang sesuai harapan, atau berkembang sangat baik. Lalu seperti di perkembangan kognitif, apakah anak bisa mengenal angka-angka yang ada di dalam permainan tersebut, apakah sudah berkembang atau belum, sesuai dengan kategori yang sudah dijelaskan tadi. Selanjutnya di perkembangan bahasa, seperti anak bisa berkomunikasi atau menyampaikan beberapa kosakata kepada temannya, apakah sudah berkembang atau belum. Dan perkembangan sosial emosional, anak merasa senang menyelesaikan tantangan dan anak akan bersosialisasi kepada teman-temannya. Di sini apakah dalam kita lihat dalam permainan, apakah hal tersebut berkembang atau tidak pada diri anak. Dan terakhir itu adalah perkembangan seni, di mana ketika anak mendapatkan tantangan seperti lagu atau menggambar, maka kita akan melihat apakah aspek perkembangan seni yang dia lakukan oleh anak itu berkembang atau belum. Bagaimana sih cara membuat alat permainan yang edukatif program? Silakan menyaksikan.
Oke, ini adalah bahan-bahan dan alat untuk membuat permainan edukatif role play, yaitu ada karton, ada kertas manggis, ada gunting, ada paku, ada spidol, ada kertas origami, ada karter, ada double tip, ada lem, ada spidol, ada kardus, dan ada styrofoam yang sudah kita beri gambar lingkaran. Selanjutnya cara pembuatannya, silahkan menyaksikan.
Assalamualaikum anak-anak Bunda. Waalaikumsalam Bunda. Selamat pagi. Pagi ceria. Oke, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, pada hari ini Bunda ada satu kegiatan. Bunda ada alat permainan edukatif. Baiklah, anak-anak Bunda ada yang tahu tidak Bunda hari ini membuat permainan apa? Ada yang tahu tidak? Tidak Bunda. Hari ini Bunda membuat permainan yang namanya role play. Itu adalah yang sudah Bunda lihatkan, ini namanya permainan role play. Dan di sini ada kotak kecil-kecil yang berisi kegiatan yang harus anak lakukan sesuai dengan apa yang anak dapatkan di role play ini. Misalnya angka 1, anak dapat angka berapa. Oke, kita mulai aja ya permainannya. Oke, kita mulai ya permainan. Siapa yang mau duluan main? Saya Bun. Oke, gantian ya. Kita dulu, yuk. Bareng-bareng deh. Nomor 2. Mana yang nomor 2? Menggambar ayam. Deketin, Mbak. Dia ngomong. Wah, pakai jeleng neng. Nah, kau di situ. Mana buntunya? Mana? Bagus ya. Selanjutnya Pioni, silakan dimainkan. Nomor 7. Itu. Untung deh tadi aku bisa ngambil ayam. Oke, tadi meniru gaya bebek. Ayo Pioni, meniru gaya bebek seperti apa? Mana? Kwek 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 kwek. Oke, selanjutnya ayo main lagi. Pioni dulu aja, main dulu. Nomor 1. Meniru suara ayam. Kukuruyu. Ayo Pioni, gimana suara ayam? Kukuruyu. Oke, itu suara ayam. Oke, selanjutnya Dita. Ayo. Putar, Be. 8. Oke, gimana Dita suara ayam? Coba. Kukuruyu.